Oke, di video kali ini gue pengen ngebahas kenapa sebenarnya uang jadi salah satu tipu daya terbesar yang pernah diciptakan untuk umat manusia. Ya, topik pembahasan ini menarik karena hampir sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengetahui bagaimana sebenarnya sistem keuangan kita bekerja, bagaimana sistem bank kita bekerja. Jadi, kalau kita pengen membahas uang, kita mulai dulu dari definisinya. Apa itu uang? Uang sebenarnya simpelnya adalah store of value. Dia menyimpan energi dan waktu sehingga ia memiliki nilai. Karena nilai itu equal energi plus waktu. Misalnya, gue kasih contoh sederhana. Kalau kalian tinggal di dalam gua yang di dalamnya banyak batu. Nah, kalian melihat batu-batu di situ awalnya nggak ada harganya sama sekali kan, karena nggak bisa digunakan untuk apa-apa. Tapi ketika kalian ambil batunya, kalian olah, kalian kikis batunya, kalian pahat batunya, itu kemudian bisa kalian jadikan untuk alat berburu. Karena kalian sudah meluangkan waktu kalian, menghabiskan waktu kalian, mengeluarkan energi kalian, di sana barang itu jadi berharga. Dia bisa jadi digunakan. Oleh sebab itu menjadi penyimpan nilai. Dari sana sebenarnya konsep keuangan modern bermulai. Ya. Jadi mulai dari alat sederhana itu, orang-orang mulai menggunakan konsep barter. Satu orang menukarkan barang lainnya dengan orang lain. Konsep barter sebenarnya baik, karena ia bisa mempersempit disparitas antara si paling kaya dan si paling miskin. Tapi permasalahannya terletak pada sulitnya untuk mengeksekusi mekanisme barter tersebut. Ya. Misalnya, kalau kita katakan si A dia punya kopi, dia butuh daging. Si B dia punya daging, tapi dia tidak pengen kopi. Akhirnya, si A harus terlebih dahulu mencari si C yang membutuhkan kopi lalu ditukarkan kembali dengan sesuatu barang yang diinginkan oleh si B untuk ditukarkan kembali menjadi daging. Ini menjadi satu kelemahan besar untuk konsep barter sehingga sulit untuk diimplementasikan hingga masa kini. Peradaban beranjak mulai mengenal pertukaran mata uang lainnya mulai dari benda-benda di alam. Misalnya, di zaman dahulu kita mengenal yang namanya kulit kerang untuk ditukar menjadi mata uang. Lalu setelah itu, misalnya di Kepulauan Fiji, kita mengenal ada gigi ikan hiu yang juga dijadikan suatu alat tukar yang berharga pada masanya. Lalu beranjak pada 6.000 tahun lalu, di mana mata uang koin pertama kali ditemukan. Ditemukan di bangsa Lydia yang sekarang bertempat di daerah Turki dengan menggunakan mata uang koin yang berbentuk singa. Selanjutnya, setelah menemukan mata uang yang berbentuk koin, Cina mulai menggunakan mata uang yang berbentuk kertas pada waktu itu. Kertas pada masanya tidak digunakan sebagai mata uang itu sendiri. Ia tidak memiliki nilai dari kertas itu sendiri. Tetapi, dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan emas, bukti kepemilikan emas. Misalnya, lu masukin emas ya untuk disimpan. Jadi, mereka yang menyimpan emas lu akan mengeluarkan sebuah kertas tanda kepemilikan emas yang telah lu masukkan. Jadi itu bisa diperjualbelikan, ditukarkan sebagai satu yang berharga karena ia merupakan bentuk kepemilikan emas. Lalu misalnya di bagian lain, kita mengenal juga Romawi kuno yang menukarkan kulit hewan sebagai benda yang berharga. Peradaban manusia panjang terkait sejarah uang. Banyak pendapat kapan uang pertama kali ditemukan. Tapi cerita menariknya bermula pada tahun 1908-1907, di mana Amerika pada waktu itu mengalami panic bankers, sebuah tragedi di mana pasar saham Amerika jatuh berpuluh-puluh persen sehingga terjadi likuiditas besar-besaran. Hal itu terjadi karena adanya peristiwa cornering the market yang gagal dilakukan terhadap Copper Company yang dilakukan oleh pendana-pendana besar pada waktu itu. Akhirnya JP Morgan dengan niat baiknya menyelamatkan kondisi finansial Amerika pada waktu itu dengan mengeluarkan permodalan cukup besar dengan dibantu oleh beberapa orang. Di sisi lain, muncul pemikiran satu gagasan baru dari seorang senator yang bernama Nelson Aldrich. Aldrich sendiri merupakan seorang senator pada waktu itu yang memiliki gagasan
untuk menciptakan satu ekonomi yang tersentralisasi, yang dikuasai dan dikendalikan oleh sebuah bank sentral. Aldrich pada masa itu mengumpulkan 5 orang lainnya, yang merupakan banker elit dan orang-orang terkaya di masanya. Saking kayanya orang-orang ini, bisa digambarkan bahwa mereka memiliki sepertiga kekayaan dunia. Setelah mereka berkumpul, mereka pergi ke Jekyll Island untuk merapatkan ide besar yang disebut gagasan The Federal Reserve System. The Federal Reserve System kemudian dinaikkan gagasannya ke Senat di Amerika. Banyak terjadi perdebatan antara senator di sana, tidak semuanya setuju. Namun ada beberapa bagian juga yang mendukung ide ini. Akhirnya gagasan tersebut disahkan pada tahun 1913 oleh Presiden Woodrow Wilson. Disahkan melalui sebuah undang-undang The Federal Reserve Act. Dari gagasan tersebut dibentuklah Bank Sentral Amerika yang kemudian kita kenal dengan istilah The Fed. Sebenarnya Bank Sentral bukan merupakan gagasan yang baru di dunia, karena gagasan tersebut sudah diterapkan terlebih dahulu di Eropa. Namun, pada waktu itu, The Federal Reserve System menggunakan mekanisme yang berbeda. Mereka menciptakan uang dolar untuk memasok pemerintah Amerika, tanpa bisa disentuh oleh siapapun, diintervensi oleh siapapun, diaudit oleh siapapun, bahkan hukum dan politik pun tidak bisa mengotak-atik mereka. Saking independennya, mereka tidak perlu bergerak dengan persetujuan ataupun izin dari presiden, sehingga mereka bebas untuk mengambil langkah dan mencetak uang sebanyak-banyaknya. Awalnya, Federal Reserve System melandaskan pencetakan uang berdasarkan emas, sehingga jumlah uang tetap terbatas berdasarkan landasan emas yang mereka miliki waktu itu. Namun seiring perkembangan zaman, pemerintah Amerika memiliki dan membutuhkan asupan modal yang semakin besar. Pada waktu itu, Amerika juga terlibat pada Perang Vietnam yang membutuhkan kucuran dana yang cukup besar. Oleh sebabnya, The Federal Reserve System wajib mendukung pemerintah Amerika untuk menggelontorkan sejumlah dana dalam peperangan tersebut. Belum lagi peperangan lainnya yang juga tidak kalah besarnya. Namun puncaknya terjadi pada tahun 1944, di mana terdapat Bretton Woods Agreement yang menyatakan bahwa US dollar merupakan World Reserve Currency atau mata uang dunia, sehingga mata uang lainnya akan tunduk secara langsung menyembah mata uang dolar. Lalu dilanjuti pada 1971, di mana Presiden Nixon pertama kalinya menyatakan bahwa korelasi ataupun hubungan antara emas dan US dollar diputuskan. Artinya US dollar tidak lagi mematok emas sebagai cadangan mereka untuk mencetak dolar. Oleh sebab itu, pada saat itu dan sejak pada saat itu, US dollar tidak lagi dicetak berdasarkan emas, tapi berdasarkan angin. Sejak saat itu, mata uang dunia turut tergerus nilainya karena tidak lagi dilandasi pada emas. Oleh sebab itu, mata uang dunia juga menurun, mengikuti nilai dolar yang terus mengalami inflasi. Karena semua mata uang hanya didasarkan pada kepercayaan, tanpa ada cadangan emas, tanpa ada backup dan underlying aset di belakangnya. Termasuk juga negara-negara lain seperti Eropa turut mengikuti mekanisme ini. Bahkan Bank Sentral kita, Bank Indonesia, juga menjiplak sistem yang diperbuat oleh Federal Reserve System. Oleh sebabnya terjadi inflasi besar-besaran. Bahkan pada beberapa bulan lalu, kita melihat terdapat banyak peristiwa inflasi yang sangat signifikan. Uang sudah tidak ada lagi harganya karena mereka bebas mencetak uang tanpa harus dilandasi oleh suatu underlying asset ataupun satu cadangan emas. Sejauh ini hanya ada 3 negara yang tidak memiliki sistem bank sentral. Pertama adalah Iran, Kuba, dan juga Korea Utara. Hanya negara ini, sisanya semua negara memiliki bank sentral yang sama persis dengan Federal Reserve System. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa apa yang kita kejar selama ini, uang, hanya dicetak berdasarkan angin dan kepercayaan di masyarakat. Bayangkan saja, kapan kepercayaan itu tidak runtuh, dan kapan tidak hilang kepercayaan masyarakat terhadap percetakan uang. Dari video ini, gue berharap dapat memberikan satu pandangan baru terhadap bagaimana sebenarnya sistem mata uang kita bekerja, bagaimana sistem keuangan dunia bekerja.
apa yang kita kejar, dan apa yang dilakukan oleh mereka yang bisa mencetak uang tersebut. Semoga dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. See you.